Ruben Amorim mengatakan ia telah melihat perbaikan dalam latihan Manchester United selama beberapa minggu terakhir di tengah penampilan mereka yang tidak konsisten di lapangan. United telah dilanda cedera akhir-akhir ini dan tanpa 12 pemain senior ketika mereka melakukan perjalanan untuk menghadapi Tottenham Hotspur di Liga Premier akhir pekan lalu. Amorim terpaksa menunjuk pemain akademi mengisi bangku cadangan, mereka yang tidak berpengalaman, untuk perjalanan ke London Utara yang mencakup 8 pemain yang belum pernah tampil kompetitif untuk klub sebelumnya. Berbicara menjelang perjalanan terakhir mereka ke Goodison Park, pelatih kepala United mengklaim penampilan latihan telah membaik. Dan bahwa sesi mereka di Carrington bahkan terdengar berbeda akhir-akhir ini. Para pemain United mengambil bagian dalam malam kebersamaan tim di Altrincham selama pertengahan minggu, saat mereka mencoba untuk meningkatkan moral setelah kekalahan mereka baru-baru ini dari Tottenham Hotspur. Bintang-bintang dan staf tim utama terlihat menuju ke Lane 7 Bowling Alley untuk menonton pertandingan malam sebelum menghadiri jamuan makan tim di Jardim Rodizio Brazilian Restaurant. Amorim mengatakan kepada wartawan ia melihat dalam latihan, pemainnya meningkatkan kemampuan dan menciptakan hubungan. Bahkan suara-suara latihan pun berbeda. Ketika ditanya tentang apa yang dimaksud dengan perubahan suara latihan, Amorim menambahkan suara itu adalah saat pemain melakukan latihan, mereka merasakan suara itu. Orang-orang berbicara dan meminta bola serta memberi arahan. Jika kita menghabiskan hidup kita sebagai pemain sepak bola, bahkan suara latihan itu penting. Pelatih kepala Manchester United, Ruben Amorim, telah membuat satu perubahan pada timnya untuk pertandingan Liga Primer terakhir melawan Everton di Goodison Park. Setelah absen dalam kekalahan tipis akhir pekan lalu di Tottenham Hotspur, gelandang Manuel Ugarte langsung kembali ke starting 11 dengan Alejandro Garnacho turun ke bangku cadangan. Christian Eriksen dan Leny Yoro juga absen dalam perjalanan minggu lalu ke ibu kota karena sakit, tetapi telah pulih dan masuk dalam daftar pemain pengganti untuk pertandingan ini. Dengan susunan pemain yang mirip dengan minggu lalu, Andre Onana tetap menjaga gawang, di belakang 3 bek yang diperkirakan terdiri dari Matthijs de Ligt, Harry Maguire, dan Noussair Mazraoui. Diogo Dalot dan Patrick Dorgu akan menjadi bek sayap, sementara Ugarte yang baru kemungkinan akan bermain di lini tengah bersama Casemiro. Kapten Bruno Fernandes maju lebih jauh dan bergabung dengan Joshua Zirkzee sebagai salah satu dari 2 gelandang serang tengah dalam sistem 3-4-2-1 di belakang penyerang Rasmus Højlund. Pemain yang direkrut di pertengahan musim Aiden Heaven yang baru saja tampil pertama kali bersama United untuk tim U21 pada hari Senin duduk di bangku cadangan. Bench MU tampak muda, yang diisi oleh kiper muda Hubert Grazzik dan Eli Harrison, bek veteran Lindelof, gelandang akademi Sekou Kone, dan penyerang Chido Obi. Di babak pertama, kembali terlihat sesuatu yang menjadi ciri khas skuad Amorim. Ceroboh, ketakutan, dan bermain lambat. Setiap serangan MU begitu mudah dibaca. Pertahanan tampil kurang percaya diri, lebih sering melakukan salah umpan. Sebaliknya, Everton bermain all out dan bernafsu memenangkan setiap bola. Hasilnya sudah bisa ditebak, Everton mudah sekali mencetak gol. 2 gol digelontorkan di babak pertama, akibat kesalahan dan kekakuan pertahanan setan merah. Sedih sekali melihat MU bermain layaknya tim yang pasrah terdegradasi. Di babak kedua, Amorim memasukkan Garnacho dan menarik keluar Casemiro.
Hasilnya MU lebih seimbang dan mampu menciptakan ruang kosong di pertahanan Everton. Di menit 70 Ruben Amorim memasukkan Chido Obi dan Leny Yoro, menggantikan Højlund dan Mazraoui. Tak lama MU memperkecil ketinggalan berkat gol dari tendangan bebas Bruno Fernandes. Manuel Ugarte menyamakan kedudukan tak lama kemudian. Gol pertama sepanjang karir Ugarte bagi Manchester United. Di sisa sekitar 10 menit kedua tim pun berupaya mencari gol kemenangan. Namun, akhirnya laga ditutup dengan skor imbang 2-2. Liga Primer telah menjelaskan mengapa Manchester United tidak dihukum penalti di menit-menit akhir pertandingan melawan Everton. Wasit Andy Madley memberi tuan rumah tendangan penalti di menit-menit akhir setelah Ashley yang dijatuhkan oleh kombinasi Harry Maguire dan Matthijs de Ligt. Namun, VAR mengarahkan Madley ke monitor dan ia membatalkan keputusannya setelah ditinjau ulang. Liga Primer kini telah mengklarifikasi keputusan tersebut. Sebuah pernyataan berbunyi, VAR memeriksa keputusan wasit untuk Everton atas pelanggaran Maguire terhadap Young dan memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan dan merekomendasikan peninjauan ulang di lapangan. Wasit membatalkan keputusan awal dan permainan dimulai kembali dengan drop ball. Yang terlihat asyik berbincang dengan wasit setelah peluit akhir berbunyi. Sementara wasit disambut dengan ejekan dari sebagian besar penonton tuan rumah. Namun, Bruno Fernandes memberikan keputusannya dan yakin bahwa insiden itu bukanlah penalti. Itu bukan satu-satunya kontroversi VAR di Goodison. Gol pembuka Beto ditinjau di tengah-tengah penundaan 4 menit dengan penjelasan mengapa gol itu akhirnya diberikan. Sebuah pernyataan pada hari Sabtu berbunyi, keputusan wasit untuk gol diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR karena tidak ada pelanggaran offside yang dilakukan oleh Lindstrom atau Beto. Manchester United U21 bertandang ke Chelsea di Kingsmeadow pada Jumat malam dalam lanjutan Premier League 2. Malam yang basah dan menyedihkan itu dimeriahkan dengan permainan sepak bola yang seru bagi 876 penonton yang hadir. United hampir mengawali pertandingan dengan sempurna ketika Jack Moorhouse menekan kiper lawan dan merebut bola, tetapi sentuhannya mendorong bola keluar untuk tendangan gawang. Baru 7 menit, Jack Fletcher mengumpan bola ke tengah untuk ditembakkan Gabriele Biancheri, tetapi kaki belakang kiper Chelsea, Ted Church, sudah cukup untuk menahannya. United menguasai permainan sejak awal dan mereka kembali mengancam ketika Finlay McAllister mengalihkan permainan ke Harry Amas, yang mengalahkan lawannya dengan sentuhan pertama yang sempurna untuk mengumpan bola ke Jack Fletcher yang tendangannya diblok. Langsung di ujung lapangan, Chelsea melakukan serangan balik untuk memimpin pada menit ke-14 melalui permainan Ryan Kafuma McQueen. McAllister menjadi pusat perhatian United. Ia berhasil mengoper ke Biancheri, yang mencoba mencungkil bola melewati kiper lawan, tetapi Church kembali melakukan penyelamatan gemilang. Serangan berbahaya MU kembali terjadi setelah menit ke-30, ketika 3 tendangan sudut berbahaya berturut-turut, membuat Chelsea kesulitan untuk menghalau bola di depan gawang. Sayang pemain United tidak berhasil menyelesaikannya. Kecepatan Chelsea dalam serangan balik membuat lini belakang United kesulitan. Dan tim tuan rumah menggandakan keunggulan mereka sebelum turun minum. Sebuah umpan kepada Ato Ampah membuatnya berhasil melewati Will Murdoch dengan penyelesaian yang licin. Pada akhirnya, tim asuhan Travis Binion tidak dapat mencetak gol pada malam itu karena pertandingan berakhir dengan skor 2-0. Pertandingan yang penuh momen, Chelsea memanfaatkan serangan mereka sementara United gagal memanfaatkan semua kerja bagus yang dilakukan di lini tengah.